Berikut juru bicara dari fraksi Partai Demokrat, Dr. Haji Irwan SIP MP. Waktu kami persilakan. Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2020. Disampaikan oleh Irwan, nomor anggota A568. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya. Karena hari ini kita masih diberi anugerah, kesehatan dan keselamatan, walaupun situasi pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan. Kami fraksi Partai Demokrat mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Pada rapat paripurna DPR RI pagi hari ini, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2022. Saudara pimpinan, para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2022 akan menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan DPR RI. Dengan mempertimbangkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 yang masih membayangi di tahun 2022, maka APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal harus tepat, dapat melanjutkan perannya dalam upaya pemulihan ekonomi, serta secara bijak dan hati-hati dalam proses penyusunannya. Perlu juga diingat bahwa APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023, di mana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3%. Munculnya varian baru COVID-19 yang menggemparkan India dan merebaknya kasus di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga menjadi suatu warning tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, program vaksinasi yang dilakukan harus tepat, baik dari sisi pengadaan maupun pendistribusian. Pemberian vaksin untuk mencapai herd immunity harus dipastikan sesuai dengan target. Selain itu, fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar memaksimalkan diplomasi vaksin agar dipastikan bahwa vaksin yang digunakan Indonesia telah memenuhi standar WHO dan diterima negara-negara lain. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, serta melakukan testing treatment. Kita sadar bahwa pulihnya ekonomi sangat bergantung dari kemampuan kita mengabarkan pandemi ini. Di dalam negeri, dampak dari pandemi COVID-19 masih terasa hangat hingga saat ini. Tingkat kemiskinan kembali meningkat pasca pandemi COVID-19. Di sisi lain, angka pengangguran juga semakin tinggi. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar terus melakukan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Fraksi Partai Demokrat menggarisbawahi pentingnya validasi dan pengutahian data induk DTKS agar efisien dan tidak tumpang tindih sehingga sinkron dengan data penerima bantuan di lapangan. Fraksi Partai Demokrat mendukung program yang bersifat pro-rakyat agar tetap diperhatikan. FPD meminta pemerintah dapat terus menstimulasi perekonomian dengan cara menjaga daya beli masyarakat serta mendukung terus UMKM agar dapat tetap berkarya dan membuka lapangan kerja demi menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah agar senantiasa mengambil kebijakan yang pro pertumbuhan, pro kemiskinan, pro lingkungan, dan pro penciptaan lapangan kerja. Karena kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, serta hadirin yang kami muliakan, menanggapi keterangan yang telah disampaikan pemerintah, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan kritis sebagai berikut. 1. Berkaitan dengan asumsi ekonomi makro tahun 2022. Partai Demokrat meminta pemerintah lebih realistis dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi 2022 dengan mempertimbangkan pencapaian target pertumbuhan 2021 yang pada kuartal 1 masih mengalami minus 0,74%. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk mencermati fenomena inflasi rendah di tengah resesi ekonomi saat ini. Fraksi Partai Demokrat meminta wacana untuk menaikkan PPN juga perlu dikaji kembali dan didalami secara hati-hati dan bijaksana karena akan berpengaruh langsung terhadap nilai inflasi. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa asumsi nilai tukar yang diproyeksikan pemerintah merupakan angka yang realistis di tengah proses pemulihan ekonomi di seluruh dunia. Akan tetapi, perlu diwaspadai ancaman terjadinya cyber tantrum di Indonesia. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar penerbitan SUN tidak menimbulkan efek crowding out bagi investasi swasta. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk senantiasa responsif dalam mengambil kebijakan di tengah harga minyak dunia yang belum stabil. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk adaptif dalam mengambil kebijakan dan agar dapat mulai mengembangkan green economy yang dapat berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. 2. Berkaitan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022, fraksi Partai Demokrat berharap bahwa kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 menjadi momentum untuk dilakukannya konsolidasi fiskal baik dari sisi penerimaan, belanja, serta pembiayaan. Sehingga diperoleh postur APBN 2022 yang sehat dan prudent, antisipatif, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Fraksi Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah untuk melakukan reformasi sektor perpajakan melalui perluasan basis pajak baru dan perbaikan tata kelola administrasi perpajakan. Terkait wacana untuk mengubah tarif PPN dan PPH, serta rencana pelaksanaan teks amnesti jilid 2, fraksi Partai Demokrat meminta pengkajian ulang yang lebih dalam untuk mengukur resiko dan dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan adanya sistem punishment dan reward dalam pemungutan pajak. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat hasil based, efektif, efisien, terukur, dan teruji, sehingga pelaksanaan anggaran tidak sekedar bisnis as usual. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk memastikan bahwa tingkat defisit yang diambil masih mampu mengakomodasi seluruh belanja program pemulihan ekonomi nasional dan belanja produktif lainnya. Pemerintah perlu selektif dalam mengalokasikan anggaran belanja. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa rasio utang sudah amat tinggi dan berada di level yang tidak aman. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan SWF atau LPI untuk memastikan agar komitmen investasi dan repatriasi dari para investor dapat secara nyata dan transparan diwujudkan dalam bentuk kegiatan investasi dan menjadi stimulus aktivitas ekonomi. Wacana investasi dan repatriasi jangan hanya sebatas komitmen tanpa adanya realisasi. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwa dalam situasi terjadinya krisis, maka diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan resiko kenaikan belanja melebihi penerimaan negara. Namun fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah tidak melaksanakan kebijakan yang sifatnya kontradiktif yang dapat menimbulkan gejolak baru di masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah perlu menjaga kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus menjaga iklim investasi dan bisnis tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jangan sampai akibat kebijakan yang tidak tepat justru menyebabkan pelaku industri kolaps dan hengkang dari Indonesia. Karena perlu dipahami, di tengah pandemi, perusahaan mengalami dilema di mana pemasukan menurun drastis, namun di sisi lain harus menghadapi tuntutan kenaikan upah minimum buruh. Saudara pimpinan, para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan kritis di atas maka, fraksi Partai Demokrat menyatakan
menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 untuk dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat yang kami sampaikan. Fraksi Partai Demokrat akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari krisis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, teruji, terukur, efektif, dan efisien. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 Mei 2021, pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Marwan C. Hasan MM, nomor anggota A535. Ketua Edi Baskoro Yudhoyono MSC, nomor anggota A554. Terima kasih, pas 7 menit. Oke. Selanjutnya, kami persilakan Hajah Ratna Juwitasari SEMM dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.